Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan minggu ini Ibu akan menyampaikan tentang materi sifat koligatif larutan, di mana sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari itu ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap larutan dilambangkan dengan delta P. Nah, untuk materi penurunan tekanan uap larutan, kalian bisa mempelajari di buku paket Erlangga mulai halaman 7. Berdasarkan hukum Raoult itu bahwa tekanan uap suatu komponen bergantung pada fraksi mol komponen itu dalam larutan dengan hubungan sebagai berikut. Perhatikan. P sama dengan P0 dikali X pelarut. Atau boleh menulisnya begini. P sama dengan P0 dikali XB. Kenapa XB? Contoh, minggu lalu Ibu sudah menyampaikan tentang materi larutan gula. Contoh ya, dalam larutan gula itu terdiri dari ada gula, ada air. Di mana gula ini sebagai zat apa? Zat terlarut, dan airnya sebagai zat pelarut. Ini kita lambangkan. Yang sebagai zat terlarut kita lambangkan dengan A, sebagai zat pelarut kita lambangkan dengan B. Nah, jadi di sini XB-nya adalah pelarut. Oke. P itu apa toh? Keterangan dari rumus ini. P dikali P0 dikali XB. P-nya adalah tekanan uap larutan. Sedangkan P0-nya adalah tekanan uap pelarut murni. Jadi harus bisa membedakan antara P dan P0. Kalau P itu tekanan uap larutan, P0-nya adalah tekanan uap pelarut murni. Sedangkan X pelarut atau boleh menulisnya XB itu adalah fraksi mol pelarut. Minggu lalu sudah Ibu sampaikan ini. Nah, sekarang berapakah besarnya penurunan tekanan uap larutan? Maka untuk mencari besarnya penurunan tekanan uap larutan itu dirumuskan dengan delta P sama dengan P0 dikurangi P. Jadi delta P-nya apa? Delta P-nya adalah penurunan tekanan uap larutan. Ya, jadi untuk mencari besarnya penurunan tekanan uap larutan itu bisa menggunakan delta P sama dengan P0 tekanan uap larut murni dikurangi P tekanan uap larutan. Nah, nilai penurunan tekanan uap larutan delta P itu dapat dikaitkan dengan fraksi mol terlarut. Jadi bisa dikaitkan dengan fraksi mol terlarut. Maka delta P sama dengan P0 dikali dengan X terlarut, ya. Ini bisa dikaitkan dengan fraksi mol zat terlarut, atau boleh menuliskannya seperti ini. Delta P sama dengan P0 dikali XA. XA-nya adalah fraksi mol zat terlarut. Nah, oke. Sekarang ke contoh soal. Contoh soal. Untuk mengerjakan soal kimia, kalian tidak usah terburu-buru. Jadi harus satu-satu, step by step. Ya, yang penting diketahuinya apa, dibaca dengan benar. Oke, sekarang contoh soal. Sebanyak 3 gram urea. Urea itu punya rumus molekul CONH2 2 kali. Oh ya, dalam materi ini yang Ibu sampaikan itu khusus untuk larutan yang non elektrolit ya, yang kita pelajari. Contohnya gula, kemudian urea. Itu masuk ke dalam larutan non elektrolit. Dilarutkan ke dalam 180 gram air pada suhu 20 derajat Celcius. Jika tekanan uap air murni pada suhu tersebut 17 mmHg, AR-nya diketahui ya, AR itu massa atom relatif. ARC-nya 12, O-nya 16, hanya 1, N-nya 14. Hitunglah, ada 2 yang ditanya. A. Tekanan uap larutan. B. Penurunan tekanan uap.
Nah, sekarang satu-satu. Ingat, setiap mengerjakan soal kimia, jangan lupa diketahui untuk memudahkan mengerjakan. Apa aja yang diketahui? Di sini ada urea dan ada air. Maka kita tulis dulu. Urea itu rumus kimianya apa? CO NH2 dua kali. Kemudian ada air. Air itu rumus kimianya adalah H2O. Nah, ini ada urea, ada air. Ureanya sebagai zat terlarut kita lambangkan dengan A. Airnya sebagai zat pelarut kita lambangkan dengan B. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? Sebanyak 3 gram urea, berarti itu massa A. Berapa massa A-nya? Massa A-nya adalah 3 gram. Kemudian dilarutkan ke dalam air 180 gram. Berarti itu massa B. Massa B-nya 180 gram. Pada suhu 20 derajat Celcius. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa ketika 3 gram urea dimasukkan ke dalam 180 gram, itu suhunya 20 derajat Celcius. Jika tekanan uap air murni pada suhu tersebut 17 mmHg. Oh ya, tekanan air murni itu apa lambangnya? P0 sama dengan 17 mmHg. Kemudian apa lagi? AR. ARC-nya 12, O-nya 16, H-nya 1, N-nya 14. Oke, selesai. Sekarang yang ditanya. Yang ditanya apa? Yang ditanya ada dua. Yang pertama adalah tekanan uap larutan. Apa lambangnya? P. P-nya berapa? Yang B, penurunan tekanan uap. Lambangnya delta P. Delta P-nya berapa? Oke, sekarang jawab. Kita kerjakan satu-satu. Yang A, yang ditanya P. Ingat, ketika yang ditanya P, rumusnya adalah P0 dikali XB. P0-nya ada 17 mmHg. XB-nya ada, belum ada. Maka kita cari dulu. Cari XB. Untuk mencari XB gimana? Ingat materi yang lalu, yaitu NB dibagi NA ditambah NB. NB-nya ada, belum. NA-nya ada, belum. Kita cari lagi satu-satu. Boleh NB-nya dulu, boleh NA-nya dulu, terserah. Sekarang kita cari NB-nya. Untuk mencari jumlah mol B, rumusnya adalah massa B dibagi MRB. Massa B-nya ada ini 3 gram. Yang enggak ada siapa? MRB. Kita cari dulu MRB. MRB. B itu apa toh? B itu adalah H2O, air. Berarti ini MR-nya H2O. Kita cari. Kalau udah bisa mengerjakan soal kimia pasti ingat MR H2O itu. Atom A ada 2. Berarti 2 dikali ARH ditambah atom O-nya ada 1. 1 dikali ARO, maka sama dengan 2. ARH-nya kan 1 ya, kalikan 1 ditambah 1 dikali ARO-nya 16, berarti sama dengan 2 ditambah 16 sama dengan 18. Ketemu. Baru kita naikkan dulu. Ini bisa mengerjakan NB-nya. Massa B-nya, ini kan massa B-nya ketemu nih, 100 udah ada 180 gram dibagi MRB-nya 18. Ingat, MR itu ketika untuk menghitung dia punya satuan. Apa satuannya? Gram per mol. Ini gram habis. 180 dibagi 18 ketemunya 10 mol. Baru ketemulah NB-nya. NA-nya kita cari. Oke. Kita cari Na. Untuk mencari Na itu rumusnya massa A dibagi MRA. Massa A-nya ada ini 3 gram. Yang enggak ada siapa? MRA. MRA itu siapa? MR-nya urea. Berarti kita cari MRA, yaitu rumus kimianya CONH2 2 kali. Kita cari. C-nya di sini ada 1. Berarti 1 kali ARC ditambah O-nya ada 1. 1 kali ARO ditambah
N-nya ini di luar kurung kan ada angka 2. Angka 2 ini punyanya di dalam kurung, punyanya N dan punyanya H. Berarti N-nya indeksnya 1. 1 kali 2. 2 dikali ARN ditambah hanya indeksnya 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali AR H. Oke, kita masukkan. Sama dengan 1 dikali ARC-nya sudah ada 12 ditambah 1 dikali ARO-nya udah ada 16 ditambah 2 dikali ARN-nya 14 ditambah 4 dikali ARH-nya 1. Maka sama dengan 12 ditambah 16 ditambah 2 kali 14 28 ditambah 4 kali 1 4. Jadi semuanya totalnya adalah 60. Baru bisa naik. Masakannya berapa? Masakannya kan itu 3 gram ya. 3 gram dibagi ini 60. Ingat, MR untuk menghitung punya satuan gram per mol. Gram habis 3 dibagi 60 ketemunya 0,05 mol. Nah, baru bisa dikerjakan. Ngerjainnya naik. Oke, ke sini naik. Kita masukkan cari SB. NB-nya berapa? NB-nya kan 10 mol dibagi Na-nya kan 0,05 ditambah NB-nya 10. Ini mol satuannya. Mol habis. Berarti 10 dibagi 0,05 ditambah 10. 10,05. Maka sama dengan 0,995. Temu tak SB-nya 0,995. Baru kita kerjakan naik lagi. Sini P sama dengan P0. P0-nya kan sudah ada nih 17 mmHg. 17 mmHg dikali XB-nya sudah ada ini 0,995. Maka sama dengan 17 kali 0,995 16,915. Apa satuannya? mmHg. Jadi ketemu P-nya. Sekarang kita cari yang B. Untuk mencari yang B, rumusnya delta P sama dengan apa rumusnya? P0 dikurangi dengan P. P0-nya kan sudah ada ini 17 mmHg dikurangi P-nya sudah ketemu ini 16, berapa? 16,915. Satuannya tetap ya mmHg. Maka sama dengan 17 dikurangi 16,915 0,085 mmHg. Jadi ini delta P. Besarnya penurunan tekanan uap itu sebesar 0,085 mmHg. Oke, untuk materi pertemuan ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti Ibu berikan latihan. Kalau ada yang tidak tahu atau yang belum mengerti nanti bisa ditanyakan. Itu saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.